Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Adilia Saputri. Saya dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian Universitas Jambi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar sama-sama ya mengenai apa itu enzim. Nah, jadi video ini nih juga untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu tentang biokimia pangan. Tapi judul besarnya kita menggunakan biokimia enzim. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini ada peta konsep. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian enzim, struktur enzim, cara kerja enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, kita next ya. Jadi yang pertama ini ada pengertian enzim. Nah, di sini ada enzimologi. Nah, enzimologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang enzim. Oke, di sini ada pengertian enzim. Apa sih itu enzim? Jadi, enzim adalah suatu senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Nah, biokatalisator itu apa? Nah, ini ada kan? Biokatalisator adalah zat yang dapat membantu mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan atau terpakai dalam reaksi itu sendiri. Nah, karena si enzim itu hanya digunakan untuk mempercepat suatu reaksi tanpa terlibat dalam reaksi itu sendiri, maka dari itu enzim bisa digunakan secara berulang-ulang. Nah, seperti ada kan ini di gambar. Jadi ini yang putih-putih ini adalah enzim dan yang atas ini adalah substrat. Nih. Jadi nanti si substrat ini akan menempel pada sisi aktif enzim. Dan karena ia sudah menempel seperti ini, maka ia akan mengalami suatu proses reaksi kimia dan akan menghasilkan suatu produk. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kita banyak sekali ya enzim yang terlibat. Contohnya aja pada saat kita makan. Nah, pada saat makanan masuk ke mulut, itu si glukosa itu akan dipecah. Nah, dipecah dengan apa? Ya, dengan bantuan enzim. Selain itu juga enzim berperan dalam proses metabolisme, baik itu katabolisme ataupun anabolisme. Oke, sip ya tentang apa itu enzim udah ngerti. Sekarang kita next ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur enzim. Nah, struktur enzim ini ada ya dibagi-bagi lagi. Jadi ini si holoenzim ini adalah komponen utama atau komponen keseluruhan dari enzim. Nah, si holoenzim ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan apoenzim. Nah, si apoenzim ini penyusunnya ini adalah protein, sedangkan kofaktor ini penyusunnya adalah non-protein. Nah, kofaktor ini adalah ion-ion anorganik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Nah, fungsinya itu apa? Jadi fungsinya itu untuk membantu mempercepat reaksi kimia. Nah, kofaktor ini biasanya berupa mineral. Nah, mineral itu yang digunakan untuk membantu kerja enzim. Nah, si kofaktor ini dibagi lagi menjadi dua. Oh ya, maaf. Si kofaktor ini dibagi lagi menjadi dua. Itu ada koenzim dan ion logam. Jadi koenzim ini adalah molekul organik, sedangkan ion logam ini merupakan contoh dari molekul anorganik. Misalnya ada Fe2+ dan Mn2+. Oke ya, selanjutnya ada cara kerja enzim. Nah, dari cara kerja enzim ini, jadi ada dua teori ya. Yang pertama itu teori lock and key dan yang kedua itu teori induced. Nah, sekarang kita akan bahas teori yang pertama dulu, yaitu teori lock and key atau teori gembok kunci. Jadi teori ini nih dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894.
Nah, teori itu tuh berbunyi seperti apa? Jadi, sisi aktif dari enzim dan substrat itu bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Jadi, dia itu sisi aktif dari enzimnya itu spesifik dan tidak fleksibel. Nah, maka bentuk dari si enzim sama substrat ini memiliki bentuk yang spesifik. Bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada enzim dan ini tempat menempelnya substrat. Si substrat ini disebut dengan sisi aktif. Oke, jadi ini adalah substrat. Nah, nanti si substrat itu akan masuk ke si enzim. Jadi sisi aktifnya ini akan ditempeli oleh substrat. Nah, karena si enzim ini hanya membantu mempercepat reaksi tanpa ikut terlibat, jadi bentuk enzim ini tetap. Dan karena telah terjadi reaksi kimia, maka akan menghasilkan suatu produk. Jadi si substrat ini akan terpecah seperti ini. Jadi intinya dari teori lock and key, ini bentuk enzim sama si substrat itu spesifik ya. Jadi bisa masuk atau si substrat ini bisa menempel di sisi aktif si enzim. Oke, sekarang selanjutnya teori yang kedua yaitu ada teori induced fit. Nah, teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958. Nah, jadi gimana sih teori induced fit ini? Jadi sisi aktif dari enzim itu bersifat fleksibel. Kita bisa lihat di sini, ini substrat, nah ini enzim. Kita bisa lihat sisi aktif enzim ini nih bentuknya fleksibel ya. Jadi kalau untuk dimasuk ini nggak bisa. Jadi karena dia bersifat fleksibel, jadi si enzim ini menyesuaikan sama bentuk substrat. Nah, seperti ini. Dari dia nggak membentuk sudut ya, agak lengkung-lengkung karena si substrat mau masuk, jadi dia membentuk sudut seperti ini. Oke, lalu udah tuh si substrat nempel di enzim dan akhirnya terjadi reaksi kimia. Nah, dan ini si substratnya terpecah dan jadi produk. Jadi intinya dari teori induced fit ini, meskipun bentuk enzim dan substrat itu tidak pas, tetapi si enzim ini akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Oke, kita next ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini ada 4. Yang pertama itu suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi enzim dan substrat, dan yang keempat adalah inhibitor atau penghambat. Nah, kita masuk poin pertama yaitu ada suhu. Nah, suhu yang digunakan untuk kerja enzim ini harus optimal. Jadi enzim itu bekerja umumnya pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, jadi apa sih yang terjadi jika si enzim ini bekerja di atas suhu optimal ataupun di bawah suhu optimal? Nah, jika si enzim ini bekerja di atas suhu optimal, maka kan enzim ini kan bersifat protein ya. Jika dia diberi suhu yang tinggi, maka ia akan merusak si protein itu tersebut. Nah, kalau misalnya protein itu rusak, maka si enzim ini akan kehilangan fungsinya. Jadi dia tidak bisa melakukan tugasnya, yaitu untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya si enzim ini ada di suhu yang kurang dari 30 derajat atau di bawah suhu umum? Nah, jadi karena si enzim ini berada pada suhu di bawah yang harusnya optimal, jadi kerja enzim ini tidak maksimal ya. Jadi si enzim ini memang harus bekerja pada suhu umumnya yaitu 30 derajat Celcius. Jadi mau di atas suhu optimal ataupun di bawah, maka si enzim itu tidak maksimal kerjanya.
Nah, terus yang kedua, poin kedua ini ada derajat keasaman. Jadi, si enzim ini hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu. Jadi tergantung sama jenis enzimnya ya. Tapi enzim itu bekerja pada umumnya itu di pH antara 6 sampai 8. Oke. Nah, di sini ada contoh enzim dalam kondisi netral, asam dan basa. Netral misalnya kayak petialin, enzim yang ada pada rongga mulut kita yaitu tepatnya di kelenjar lidah, dan ada enzim yang bekerja pada pH asam misalnya pepsin. Ini ada di lambung. Dan yang terakhir ini ada basa ya. Nah, enzim yang bekerja pada keadaan basa ini contohnya tripsin atau enzim yang ada di usus 12 jari. Oke, jadi intinya dari pH ini, enzim yang efektif bekerja di dalam kondisi asam, dia tidak bisa bekerja dalam kondisi basa ya. Begitupun sebaliknya, jika si enzim itu harusnya bekerja dalam kondisi netral, dia tidak akan bisa bekerja di kondisi asam dan basa. Nah, oke, selanjutnya ada poin ketiga, yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Nah, jadi semakin banyak enzim dan substratnya, maka reaksi itu tuh berjalan lebih cepat. Sedangkan jika substrat banyak, tetapi enzimnya itu sedikit, si enzim ini reaksinya akan berjalan secara lambat. Jadi diingat-ingat ya, jika enzim banyak, substrat sedikit, reaksi cepat. Sedangkan jika substrat banyak dan enzimnya sedikit, reaksi akan lambat. Kenapa begitu? Kan karena si substrat ini kan akan menempel pada sisi aktif enzim. Nah, kalau si enzim itu tempat untuk menempelnya substrat sedikit, nah jadi gimana reaksi itu akan berjalan lebih cepat kan? Oke, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ini ada inhibitor atau penghambat. Oke, jadi inhibitor adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan laju kecepatan enzimatis atau menghambat kerja enzim. Oke, jadi sebelum kita mengetahui macam-macam inhibitornya ini, nah kita nih juga harus mengetahui keberadaan inhibitor itu. Nah, jadi di sini ada inhibitor, lalu inhibitor ini dibagi menjadi dua, yaitu reversible, itu tidak stabil ya, dan irreversible atau stabil. Nah, sekarang kita ke reversible dulu. Jadi reversible ini juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Saya akan menjelaskan dari ketiga poin inhibitor yang reversible. Jadi yang pertama ini ada inhibitor kompetitif. Nah, si inhibitor kompetitif ini dia itu akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Nah, di kompetitif ini si inhibitornya itu mirip dengan substrat. Jadi dia itu bersaing atau berlomba untuk menempati sisi aktif. Nah, sehingga jika inhibitor ini sudah menempati sisi aktif enzim, jadi si substrat ini kan tidak mampu menempel dengan enzim ya, sehingga jika tidak menempel, maka tidak akan terjadi reaksi. Nah, kalau sampai si substrat ini kalah sama inhibitor, jadi tidak akan terjadi reaksi dan tentunya tidak akan menghasilkan produk. Jadi intinya kalau kompetitif ini bersaing, oke ya. Jadi lalu inhibitor itu juga mirip dengan substrat. Oke, selanjutnya itu ada inhibitor non kompetitif. Nah, kalau inhibitor non kompetitif ini dia itu tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim. Nah, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Nah, jika sisi aktif enzimnya berubah, maka si substrat tidak akan bereaksi dengan enzim. Jadi ini nih si inhibitornya ini terikat pada sisi lain, begitu ya.
Nah, yang ketiga ini ada inhibitor uncompetitive. Nah, kalau uncompetitive ini sebenarnya sama, mirip-mirip sama non-kompetitif. Tapi bedanya kalau uncompetitive ini, si inhibitor ini terikatnya pada S kompleks. Sama-sama sebenarnya, hampir mirip ya, tapi nggak sama. Nah, si ini unkompetitif ini berasal dari produk hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim. Jadi, inhibitor ini menghalangi sisi aktif enzim. Nah, sehingga substrat yang akan direaksikan itu tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Jika tidak terjadi reaksi, maka tentunya tidak akan ada produk yang dihasilkan. Oke, demikianlah video pembelajaran mengenai biokimia enzim. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Jadi apabila ada salah penjelasan atau salah dari kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.